never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Alberto Puig jujur tentang situasi Honda dan masalah yang dialami Marquez dan Mir musim ini. Honda sedang melalui momen paling sulit dalam sejarahnya sejak mengambil bagian dalam kejuaraan dunia MotoGP. Kurangnya performa yang bahkan Marc Marquez sendiri tidak lagi bisa sembunyikan seperti yang terjadi beberapa musim lalu dan itu, menambah momentum hebat lawan-lawannya. Membuatnya tampak seperti situasi yang lebih buruk. Kali ini manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, yang dalam sebuah wawancara untuk MotoGP.com, berbicara tentang situasi tim saat ini, yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan tentang para pebalapnya, yang menderita tangan pertama semua kekurangan Honda yang Alberto sendiri gambarkan sebagai tidak aman. Kami tidak dapat membawa motor ke level yang dibutuhkan, Alberto memulai, yang juga menekankan bahwa fakta ini berdampak pada pengendaranya. Artinya pilot tidak memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, Puig meyakinkan bahwa, kami sedang berusaha, tetapi kenyataannya kami tidak berada di tempat yang seharusnya. Kami harus menggali lebih dalam untuk memahami apa masalahnya dan apa solusinya, tambahnya dengan nada yang menunjukkan ketidaknyamanan yang nyata. Kami menghormati bahwa Marc tidak bahagia. Sepanjang musim kami telah melihat banyak kecelakaan oleh semua pembalap Honda, tetapi khususnya di Jerman, fakta ini paling terlihat. Dengan Marc Marquez mengambil risiko, pembalap Spanyol itu jatuh 5 kali, dengan sisi tinggi yang cukup keras, yang memicu peringatan tentang keselamatan motor. Marquez tidak dalam kondisi terbaiknya dan dia mengalami banyak kecelakaan di Jerman. Tidak ada pembalap di dunia yang senang jika dia jatuh dan dia mengerti bahwa motornya tidak pada level yang dia butuhkan, komentar Alberto Puig. Di sisi lain, dia adalah seorang juara dunia dan dia selalu ingin berusaha lebih keras, dia tidak pernah menyerah, tegas manajer tim Repsol Honda tersebut. Situasinya menjadi sedikit lebih serius tetapi Marc harus menghadapi ini dengan lebih tenang. Dia tidak senang dan kami menghormatinya, Puig menganalisis. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, memberikan komentarnya terkait pengembangan aerodinamika di ajang MotoGP. Menurutnya, bila dilakukan terlalu cepat pengembangan itu bisa menjadi bumerang karena akan membahayakan pembalap di lintasan. Tidak bisa dipungkiri, pengembangan sistem aerodinamika membuat kecepatan motor terus mengalami peningkatan. Terbaru, pembalap peramak Ducati, Jorge Martin bahkan menembus angka 363 km per jam saat mengaspal di sirkuit Mugello pada 2022 lalu. Saya tidak terlalu menyukai pengembangan aerodinamika motor karena dua alasan. Alasan pertama adalah sirkuit tidak lagi aman karena Anda terlalu melaju dengan terlalu cepat, ujar Aleix dilansir dari laman Speedweek, Sabtu, 15 Juli 2023. Tambahan beberapa elemen pada motor membuat sirkuit menjadi terlalu kecil dan terlalu berbahaya. Selain menghabiskan banyak uang, menyalip menjadi lebih sulit, lanjutnya. Meski demikian, Aleix mengakui pengembangan sistem aerodinamika memberikan pengaruh cukup besar pada peningkatan performa motor. Namun di sisi lain, menurutnya hal itu tidak terlalu menjadi perhatian para penggemar balapan yang fokus pada persaingan pembalap di lintasan. Ya mungkin motornya lebih baik dan sangat cepat. Tapi pada akhirnya, penonton tidak peduli apakah kami menyelesaikan putaran dalam pukul 1.55 menit, atau pukul 1.36 menit. Mereka peduli dengan pertunjukan dan menurut saya aerodinamika tidak bagus untuk pertunjukan, ujar Aleix lagi. Lebih lanjut, Aleix juga memberikan komentar soal aturan sistem aerodinamika yang seharusnya kembali dikaji dan diperhitungkan. Menurutnya, Dorna Sport selaku penyelenggara bisa mengambil sikap tentang batasan bagi tim peserta. Pengkajian regulasi mungkin tidak mudah saat ini karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Tapi jika ada yang tahu arah yang harus kami tuju untuk meningkatkan pertunjukan, kami harus melakukannya, tukasnya.